Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri kuadrat khusus untuk bentuk kosinus. Jadi yang pertemuan kemarin kita sudah bahas yang sinus. Untuk pertemuan hari ini kita akan bahas persamaan trigonometri bentuk kosinus. Silakan disimak ya anak-anak. Kali ini saya akan membahas tentang persamaan trigonometri kuadrat bentuk kosinus. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan. Nah, ini contoh yang A, ini contoh yang B. Langkahnya hampir sama seperti kemarin ya, seperti contoh yang sinus kemarin. Kita langsung saja jawab. Untuk jawaban yang A, disitu ada cos kuadrat X kurangi cos X kurangi 2 sama dengan 0. Cos kuadrat X ini kan berarti cos X tapi dikuadratkan, dikurangi cos X kurangi 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita buat permisalan. Misal cos X itu sama dengan P. Jadi yang ada cos X-nya dimisalkan P. Maka ini P kuadrat dikurangi, nah cos X siapa? Dimisalkan siapa? P dikurangi 2 sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita faktorkan ya. P kuadrat berarti ini P, ini juga P. Nah 2 itu kan bisa 2 kali 1. Jadi yang ini angka berapa yang dikali dapat 2? Saya tulis di sini. Angka berapa yang dikali dapat 2? Kadang masih banyak yang salah terkait pemfaktoran ya. Jadi ini itu dapatkan dari angka berapa yang dikali dapatnya 2. Nah kan bisa 2 kali 1. Kemudian kalau yang tengah ini dapatnya ini kan ada min 1P ya, min 1P. Nah itu ya, dari ini angka 2 sama 1, angka 2 dan 1 tandanya harus gimana? Tandanya bagaimana? Angka 2 dan 1 tandanya bagaimana biar dapatnya min 1? Ini kan min 1P. Nah, kalau ini kita min 2 misalkan, min 2 ini plus 1, min 2 tambah 1, min 2 plus 1 hasilnya min 1. Sudah cocok kan? Berarti ini hasil dari pemfaktorannya. Nah lanjut, ini berarti P min 2 sama dengan 0 atau P plus 1 sama dengan 0. P sama dengan 2, nah yang ini P sama dengan min 1. P kita kembalikan, P itu cos X. Cos X sama dengan 2. Apakah ada hasil dari cos itu sama dengan 2? Tidak ada, jadi ini cos X sama dengan 2 itu tidak mungkin. Kemudian yang ini cos X sama dengan min 1. Nah berarti cos X sama dengan cos berapa saja yang hasilnya min 1. Kita sekarang tinjau kuadran terlebih dahulu. Kita ingat kembali ya, biar tahu cos yang negatif itu di mana. Ini kalau kuadran 1 ini 2, ini 3, ini 4. Semua sindikat tiganya di mana? Semua sini. Oh, kebalik ya, kebalik. Salah, maaf. Nah, seperti ini misalkan saya buat lingkarannya biar tahu mana yang positif negatif. Ini kuadran 1 ya, dari 0 sampai 90. Ini kan semua sindikat tangannya kosong. Nah, di sini yang diminta cos negatif. Cos negatif berarti ada di kuadran ke ini ya, 2 sama 3. Ini kan cosnya negatif, jadi cos yang hasilnya negatif ada di kuadran 2 sama kuadran ke 3. Nah sekarang saya cobakan kalau cosnya di kuadran kedua. Cos di kuadran kedua, kuadran 2 ini rumusnya 180 min alfa. Kalau ini 180 plus alfa, kalau ini kan 360 min alfa. Jadi kalau cosnya negatif kita milih yang tidak ada cos ya. Yang tidak ada cos itu kan di sini sama sini.
cos kuadran 2, rumusnya itu kan cos buka kurung 180 min alfa. Nah, berarti sama dengan cos 180 min. Nah, cos berapa yang hasilnya 1? Cos yang hasilnya 1 itu cos 0 derajat. Nah, jadi sama dengan cos 180 kurangi 0, cos 180. Jadi cos yang hasilnya min 1 itu bisa cos 180 derajat ya. Kemudian bisa juga berapa ya cos yang hasilnya min 1. Sekarang kita coba di kuadran ketiga. Di sini ya. Cos yang hasilnya min 1, cos di kuadran ketiga. Cos di kuadran ketiga berarti nanti kan ada cos 180 plus alfa, berarti cos 180 ditambah, nah cos yang hasilnya 1 itu kan 0, berarti ini hasilnya tetap cos 180. Jadi cos yang hasilnya min 1 itu hanya cos 180 saja, entah di kuadran 2 ataupun 3. Nah, dari sini kita bisa langsung tahu HP-nya ya. Ini cara tercepat untuk mencari HP. Jadi nggak perlu pakai X1, X2 seperti biasanya. Sekarang saya kasih tahu cara tercepatnya, yaitu cukup dicari saja dia di kuadran mana yang, kalau ini negatif ya berarti kuadran mana yang negatif, kalau dia positif berarti kuadran mana yang dia positif, terus dicari hasil sudutnya yang ini tadi min 1 ya. Lanjut kita ke contoh yang kedua biar makin paham. Jadi ini HP-nya 180. Contoh yang kedua, di sini ada 2 cos kuadrat X tambah 7 cos X kurangi 4 sama dengan 0. Berarti ini 2 cos kuadrat X itu kan cos X kuadrat ditambah 7 cos X kurangi 4 sama dengan 0. Kita buat permisalan seperti biasa. Misal cos X sama dengan P. Berarti ini 2 cos E kuadrat berarti 2P kuadrat ditambah 7 cos E. Cos E kan P, berarti tambah 7P kurangi 4 sama dengan 0. Kita faktorkan persamaan ini. Karena ini 2P kuadrat, berarti di sini 2P, di sini P. Kemudian di sini 4. Angka yang dikali dapat 4 itu kan bisa 1 kali 4. Misalkan kalian tiba-tiba kebalik 4-nya di sini, 1 di sini, nggak apa-apa, nanti coba-coba sebisanya ya sampai ketemu hasil faktorannya. Nah, biar yang tengah dapat plus 7. Yang tengah dapat plus 7. Ini coba kali ke sini. 2P kali 4 itu kan 8P ya. Terus ini 1 kali P itu 1P. Nah, ini yang dimau itu kan 7P. Berarti 8 sama 1 diapakan? Dikurangi toh. Nah, berarti yang satu ini nanti dia negatif, yang ini positif. Nah, ini hasil pemfaktorannya. Maka di sini 2P min 1 sama dengan 0 atau P plus 4 sama dengan 0. P sama dengan plus 4 pindah ruas itu min 4. P tadi itu cos X sama dengan min 4. Nah, tidak mungkin ya, karena batasannya 1 sampai min 1. Jadi tidak mungkin. Sekarang yang sebelah sini 2P sama dengan min 1 pindah ruas kan 1 ya. P sama dengan 1, ini kalau kali pindah ruas jadi per 2. Maka nanti cos X sama dengan setengah. Cos X sama dengan cos berapa yang hasilnya setengah ya. Cos berapa yang hasilnya setengah, kita tinjau pakai kuadran seperti tadi ya. Ini kan kuadran 1, 2, 3, 4. Sini kan semua sindikat tangannya kosong. Nah, ternyata ini kan positif. Cos yang positif itu ada di kuadran 1 sama kuadran 4. Nah, kalau kuadran 1 kita kan nyarinya bisa pakai jari ya. Kuadran 1 pakai jari. Nah, kalau kuadran 1 pakai jari, cos 0 itu kan dimulai dari jempol. Cos 01, cos 30 itu setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90 0. Jadi yang cos hasilnya setengah itu cos 60. Nah, ini yang di kuadran 1. Lalu cos berapa lagi yang hasilnya setengah? Jadi yang di kuadran 1 tadi sudah ketemu 60 derajat. Sekarang kita ke kuadran yang keempat.
kuadran keempat itu rumusnya apa tadi? 360 min alfa ya. Jadi kalau kuadran 2 itu kan 180 min alfa. Kalau ini kan 180 plus alfa. Saya ingatkan terus ya biar kalian ingat rumus-rumus ini. Nah, jadi kalau di kuadran 4 dia rumusnya 360 min alfa. Ini cos 360 dikurangi. Nah, alfanya itu cos yang hasilnya setengah. Jadi cos yang hasilnya setengah itu 60. Maka ini cos 300. Jadi cos yang hasilnya setengah itu selain cos 60 ada juga cos 300. Maka bisa kita simpulkan HP-nya sama dengan 60,300. Ini cara cepat untuk mencari himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri ya, tanpa perlu cari X1 sama X2. Jadi ketika ujian besok kalian lebih mudah ngerjakannya, nggak perlu cari X1 sama X2 ya. Boleh cara terserah. Kalau kalian kesusahan seperti ini, pakai cara cari X1 X2 boleh ya, yang rumusnya banyak itu. Tapi kalau kalian pengen cara yang simpel ya seperti ini ya. Kalau cosnya positif gimana? Kemudian kalau yang tadi kan cosnya negatif ya. Cos yang negatif tadi ada di kuadran 2 sama 3. Nah, ini caranya. Kalau yang positif seperti tadi caranya. Nah, itu saja. Kita lanjut ke latihan soal. Ini kita ke latihan soal. Di sini saya berikan 2 soal. Untuk soal nomor 1, cos kuadrat E kurangi 2 cos E kurangi 3 sama dengan 0 bisa dilakukan permisalan P ya, seperti biasa. Kemudian dicari HP-nya. Kemudian nomor 1 ini bisa kalian pakai cara X1, X2 boleh, atau cara cepat seperti saya tadi. Nah, untuk soal nomor 2, ini nanti yang dimisalkan sebagai P itu cos 2X ya, bukan cos E ya, karena ini 2X, cos 2X-nya dimisalkan P. Nah, nanti dicari X1 sama X2-nya, karena ini nggak bisa pakai rumus cepat yang ini ya. Nah, itu saja 2 soal dari saya. Silakan dikerjakan.